Selamat datang kembali di channel Mawaida. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang sebentar lagi akan IPO. Saya ingin menyampaikan pendapat dan rekomendasi saya mengenai perusahaan tersebut. Silahkan disimak dan selamat menonton. Berdasarkan keterangan akta perseroan di prospektus, perseroan didirikan pada tanggal 22 Mei tahun 2019. Kantor pusat berlokasi di Jalan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. PT Nanotek Indonesia Global Terbuka bergerak di sektor industrial, subsektor bisnis support service. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak di bidang usaha penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, dan teknologi rekayasa lainnya, serta aktivitas konsultasi. Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat yaitu sebesar 1.285 juta atau 29,99% dari total keseluruhan saham, dengan harga penawaran awal saham berkisar antara Rp95 sampai Rp105 per lembar. Penawaran awal saham pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2022. Perkiraan tanggal penawaran umum saham dimulai dari 1 sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 2022, sedangkan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Underwriter dari perseroan yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record dari sekuritas tersebut, bisa cek video saya di pojok kanan atas, atau silahkan langsung mampir ke channel saya. Bersamaan dengan penawaran saham kali ini, perseroan juga akan membagikan waran secara gratis bagi pemegang saham baru, dengan rasio 10:8. Berikut perubahan struktur kepemilikan saham PT Nanotek Indonesia Global Terbuka. PT Nanotek Investama Sedaya dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 85%, kemudian setelah IPO menjadi 59,51%. PT Nanotek Riset Investama dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 15%, kemudian setelah IPO menjadi 10,5%. Masyarakat dengan kepemilikan saham setelah IPO sebesar 29,99%. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk belanja modal perseroan, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, seperti pembelian bahan baku. Berikut rincian penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan. Berikut laporan keuangan PT Nanotek Indonesia Global Terbuka. Berhubung perseroan nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, maka laporan keuangan yang tersedia hanya dalam 2 tahun terakhir saja. Terjadi peningkatan total aset pada tahun 2020, peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap, berupa pembelian tanah, gedung beserta prasarananya, renovasi gedung dan pembelian mesin untuk keperluan operasional perseroan. Selanjutnya pada total liabilitas juga mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh terdapatnya utang pajak pertambahan nilai pada tahun 2020. Dan yang terakhir, pada total ekuitas, di tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih perseroan pada tahun 2020. Untuk laporan laba rugi perseroan, jika kita lihat dalam 2 tahun terakhir, laba bersih perseroan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19, yang ternyata cukup berdampak positif bagi kinerja industri perseroan. Pada tahun 2020 pendapatan perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pendapatan dari anak perusahaan, akibat dari meningkatnya permintaan kebutuhan suplemen herbal, untuk peningkatan imunitas di masa pandemi COVID-19. Berikut perhitungan rasio per dan PBV dari PT Nanotek Indonesia Global Terbuka pada tahun 2020 dan estimasi 2021. Perlu diingat bahwa dalam perhitungan ini, saya menggunakan harga penawaran tertinggi dalam pengolahan data. Apabila di kemudian hari ternyata harga saham yang ditetapkan berada di bawah harga tersebut, maka per dan PBV-nya juga akan menurun. Setelah dilakukan olah data, menurut kalian apakah valuasi perseroan sudah sesuai dengan kinerja perusahaan atau malah kemahalan, jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor dan subsektor yang sama pada tahun 2020? Berdasarkan analisa pribadi, dari prospektus yang dilampirkan perusahaan, saya sendiri masih ragu apakah saham ini cocok untuk dijadikan instrumen investasi jangka panjang atau tidak. Alasannya meskipun Bapak Nurul Taufikur Rohman telah membentuk kelompok penelitian ini sejak tahun 2005 dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya,
Akan tetapi umur perusahaan sendiri masih tergolong baru, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai masalah bisnis belum teruji sepenuhnya. Lalu alasan yang kedua, meskipun perseroan mampu mencatatkan laba bersih, akan tetapi laba bersih yang dihasilkan perseroan merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan kebutuhan akan obat herbal meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan dari perseroan. Lalu alasan yang terakhir, jika kita lihat harga saham PT Radian Utama Intrinsko terbuka, yang bergerak di dunia usaha sebidang dengan perseroan, harga sahamnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari harga IPO-nya, sehingga dikhawatirkan harga saham dari perseroan juga akan mengalami hal yang sama dengan PT Radian Utama Intrinsko terbuka. Akan tetapi, terlepas dari hal-hal di atas, dikarenakan perusahaan dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, dan persaingan usaha dengan perusahaan lokal yang tidak terlalu ketat, mungkin bisa saja saham ini akan menjadi saham pilihan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi kalian yang hanya berminat untuk berinvestasi jangka pendek atau hanya sekedar memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini sangatlah cocok. Alasan utamanya tentu dikarenakan adanya waran, sehingga potensi resiko tidak terlalu besar. Akan tetapi kenaikan maksimal yang dapat terjadi hanya sebesar 10%, hal ini dikarenakan perusahaan masuk dalam papan akselerasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat yang berbeda silahkan dikomentari. Entah kalian trader atau investor, yang paling penting yaitu cuan. Nantikan video saya selanjutnya.